Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gloriana Suci dengan NIM 2203085 dari kelas RMIKB Angkatan 2022. Baik, untuk pembulaan tugas mata kuliah jaringan komputer, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara klien dan server, serta 10 perbedaannya. Oke, klien adalah perangkat atau user yang melakukan suatu permintaan data ke server agar mendapatkan informasi yang tersimpan di database server. Sedangkan server adalah komputer yang menyediakan data atau layanan yang diminta oleh klien. Server terdapat layanan-layanan yang sudah disediakan seperti layanan web server, database server, file server, proxy server, dan masih banyak lagi layanan lainnya. Sedangkan 10 perbedaan antara klien dan server masing-masing. Yang pertama mengenai perannya. Klien adalah perangkat yang meminta layanan atau sumber daya dari server. Sedangkan server adalah perangkat yang menyediakan layanan atau sumber daya kepada pengguna. Yang kedua mengenai akses sumber daya. Proses sisi server dapat mengakses sumber daya server seperti CPU, memori penyimpanan, basis data, dan server lainnya. Sementara itu proses sisi klien hanya dapat mengakses sumber daya perangkat pengguna. Yang ketiga mengenai spesifikasi. Komputer klien memiliki spesifikasi yang lebih rendah dari komputer server. Yang keempat, contoh dari masing-masingnya. Untuk contoh klien adalah web server seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Microsoft Edge. Sedangkan contoh untuk server adalah server web seperti Apache, Nginx, atau IIS. Yang kelima mengenai perbedaan antara cara kerjanya. Klien mengirim permintaan ke server dan server merespon dengan data atau layanan yang diminta. Yang keenam, perbedaan mengenai jaringan. Klien terhubung ke server melalui jaringan, misalnya jaringan internet. Yang ketujuh ada pengaturan keamanan. Keamanan diatur secara terpusat oleh server. Untuk biaya operasional jaringan klien server cenderung lebih tinggi. Yang ke-9 mengenai penginstalan dan pemeliharaan. Penginstalan dan pemeliharaan jaringan klien server itu lebih rumit. Yang terakhir mengenai penyimpanan file. Untuk file penyimpanan itu terpusat. Selanjutnya, untuk soal nomor 2, sebutkan urutan kabel line, LAN. Yang pertama itu ada putih orange, terus putih hijau, biru, kemudian putih biru, kemudian hijau, kemudian putih coklat, dan yang terakhir adalah coklat. Untuk soal ketiga, sebutkan perintah untuk mengecek suatu koneksi internet. Perintah yang digunakan untuk mengecek koneksi internet di Windows adalah ping atau tracer. Kedua perintah ini digunakan untuk mengecek koneksi internet, apakah terhubung ke server atau tidak. Yang keempat, sebutkan masing-masing jumlah port dalam switch. Jumlah port pada switch bervariasi tergantung pada jenis dan ukuran switch. Berikut adalah beberapa contoh umum jumlah port pada switch. Yang pertama, switch kecil, biasanya memiliki 4 hingga 8 port. Cocok untuk penggunaan rumah atau kantor kecil. Yang kedua, switch standar atau entry level. Dia memiliki 12 hingga 24 port. Cocok untuk penggunaan di jaringan skala kecil hingga menengah seperti kantor. Yang ketiga ada switch menengah. Memiliki 24 hingga 48 port. Digunakan dalam jaringan menengah hingga besar seperti di perusahaan atau organisasi besar. Selanjutnya, switch modular. Jumlah portnya dapat bervariasi tergantung pada modul yang digunakan dan bisa memiliki lebih dari 48 port. Umumnya digunakan di pusat data atau lingkungan jaringan yang sangat besar, di mana kebutuhan dapat disesuaikan. Untuk soal yang kelima mengenai fungsi dari modem, switch, access point, dan 10 merek dari masing-masing mereka. Yang pertama untuk fungsi modem. Modem itu berfungsi sebagai perangkat keras yang menghubungkan perangkat ke jaringan internet. Contoh merek dari modem yang pertama ada router Wi-Fi Netgear. Yang kedua ada router Wi-Fi Huawei. Yang ketiga ada router wireless TP-Link. Yang keempat ada router Wi-Fi J-Link. Kelima, router Wi-Fi Tenda, router Wi-Fi Xiaomi, router Wi-Fi Asus, router Wi-Fi Trendan, router Wi-Fi Linksys, and yang terakhir ada router Wi-Fi Synology. Yang selanjutnya, fungsi switch. Switch itu berfungsi untuk menghubungkan perangkat seperti komputer, printer, server, dan titik akses nirkabel dalam suatu jaringan lokal atau LAN. Contoh merek dari switch yang pertama ada Cisco, Netgear, Edimax,
terus ada The Link, Totolink, Tapelink, Mikrotik, Juniper Networking, Dell Networking, and HP atau Hewlett Packard atau Aruba. Yang terakhir ada fungsi dari access point. Access point itu berfungsi sebagai titik akses untuk perangkat nirkabel agar dapat terhubung ke jaringan kabel. Contoh merek dari access point itu yang pertama adalah Cisco, kedua ada Ubiquiti Network atau UNIVI, selanjutnya ada TP-Link, Netgear, The Link, Aruba atau HP Enterprise, ketujuh ada Mikrotik, 8 Rocus Wireless, yang kesembilan ada Linkage, dan yang terakhir adalah Igenius. So itu semua adalah untuk pemenuhan tugas mengenai jaringan komputer. Dan selanjutnya mengenai cara pengaplikasian untuk aplikasi paket tracer point. Sekarang saya akan mempraktikkan penggunaan aplikasi Cisco Packet Tracer. Yang pertama, untuk kita pilih ke network device, di end device. Terus kita tambahkan 2 PC ke tengah. Kita akan mencoba menghubungkan antara PC 0 dengan PC 1. Kemudian kita akan masuk ke connection, pilih bagian kabel yang copper cross, terus klik PC 0, terus kita pilih yang ini, pas Ethernet, kita hubungkan ke samping, kita klik lagi. Nah, di sini sudah berhasil menyambungkan antara satu PC 0 dengan PC yang pertama. Karena di sini sudah ada hijau-hijau. Selanjutnya kita akan mencoba 3 perangkat sekaligus. Nah, caranya kita sama seperti tadi, kita menambahkan 2 PC dan 1 laptop. Nah, di sini PC 0-nya saya akan ganti menjadi PC TPP. Kemudian untuk PC pertama ganti sebagai PC POLIC, dan untuk laptop PC-nya saya ganti dengan nama. Nah, setelah seperti ini kita akan menambahkan, kita ke menu utama di network device, kemudian di bagian bawahnya kita pilih wireless, pilih PTAC, kita naikkan ke atas seperti ini. Nah, setelah semuanya terkumpul, untuk PC TPP-nya kita klik, kita matikan dulu ininya, terus yang bagian ininya kita singkirkan, kita ganti dengan yang ini, kemudian kita nyalakan lagi sampai kuning. Nah, ini sudah tersambung dengan wireless-nya. Kemudian kita lakukan hal yang sama dengan 2 PC yang tersisa. Seperti ini, kita matikan dulu. Kita buang. Kita tambahkan. Nyalakan. Oke, selanjutnya lakukan hal yang sama lagi. Matikan dulu. Kita buang, kita tambahkan, nyalakan kembali. Nah, di sini sudah terhubung antara 3 PC ini ke dalam wireless-nya. Nah, sekian video untuk pemenuhan tugas mata kuliah jaringan komputer. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.